Jadi, kalau mereka sampai sekarang masih ribut, sebenarnya itu bukan karena mereka mau ngejar ijazah Jokowi lagi, tapi karena mereka sudah mulai ketakutan, ketar-ketir, proses hukum berjalan. Kecuali ada misalnya dari UGM, dari UI bilang, ini Roy Suryo, ini Rismon adalah pakar-pakar ahli-ahli. Begitu ada pengakuan. Mereka diberi gelar profesor, ada pengakuan juga, ada pengesahannya juga. Ya udah mereka pakar mau bilang apa. Tapi kalau dari ini kita belum dengar dari universitas ngomongin mereka, kan nggak ada sama sekali, nol. Iya, kita ngajurin mereka minta maaf sama Jokowi supaya selesai urusan kan. Tapi sampai sekarang kan belum ada. Persoalannya cuma satu, gengsi. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Ini episode kedua kita syuting di pendopo agungnya Bang Deo Deolipa Yumara. Sebelumnya kita bicara tentang hak royalti, hak cipta. Kita sudah bahas dengan sangat clear. Mudah-mudahan membawa pencerahan untuk siapapun. Dan di episode kedua ini di pendopo yang sama, posisi duduknya masih sama, kita akan bicara tentang isu yang seperti nggak ada ujungnya, tentang isu ijazah palsu Pak Jokowi. Kita sebelumnya bicara juga di tempat Bang Deo, tapi di sebelah sana ada satu istana itu, ada satu tempat di situ, kita sempat bicara di situ itu 3 minggu lalu. Kita pikir waktu itu paling isu ini ya seminggu 2 minggu udah selesai, tapi makin ke sini makin ke sono ini isunya. Dan hari ini Bang, isunya makin liar nih tentang ijazah palsu Jokowi. Waktu itu kita bicara itu kurang lebih sehari atau 2 hari, sehari setelah Mabes Bareskrim Mabes Polri mengumumkan bahwa ijazah itu asli ya kan, tapi masih ada protes di. Dan hari ini udah 3 minggu kita bicara itu, masih panas isunya, makin berkembang, bahkan ada isu ijazah pramuka lah dan lain-lain. Kalau Bang Deo sendiri, apa yang abang lihat dari isu ini Bang? Jadi isu mengenai ijazah Jokowi ini baik asli ataupun palsu, sebenarnya bagi kita nih isunya kan tendensius. Nah, Ya, isu yang kemudian menyasar seseorang. Gitu. Nah, yang disasarin kan Jokowi. Jokowi alasannya karena dia presiden. Jadi Jokowinya harus dicek ini ijazahnya segala macam tentang dia kan. Ijazahnya, skripsinya, kuliahnya, tinggalnya di mana, kosannya di mana. Semua itu kejadian tahun 1980-an, 80 sampai 85. Termasuk dia KKN-nya di desa mana. Nah, ini yang disebut sebagai tujuan-tujuan yang tendensius. Apakah kemudian ini berkeadilan? Tujuannya? Jawabannya tidak. Jadi nggak ada orang yang kemudian mengejar ini itu tujuannya mencari keadilan. Jawabannya tidak. Kenapa? Kalau mereka mau cari keadilan tentang ijazah seseorang, tokoh seseorang, seorang presiden, tentunya nggak cuma Jokowi yang disasar. Ya SBY disasar, ijazahnya mana? Megawati disasar, ijazahnya mana? Kemudian Prabowo Subianto disasar, ijazahnya mana? Bahkan sampai Presiden Soekarno harus disasar, ijazahnya mana kan begitu. Tapi kan ini hanya seorang Jokowi yang kemudian disasar, ijazahnya mana. Ini yang namanya tidak berkeadilan dan sifatnya tendensius. Karena tidak berkeadilan dan tendensius, tujuannya tentunya berarti ada kepentingan di belakangnya. Entah kepentingan keuangan, entah kepentingan ekonomi, entah kepentingan politik, entah kemudian ada yang menunggangi. Jadi itu yang sudah akhirnya kita bisa baca ada seperti ini. Begitu. Kenapa? Karena sifatnya tendensius dan tidak berkeadilan. Kalau mau berkeadilan ya semua presiden dicek keaslian ijazahnya, keaslian kuliahnya, keaslian macam-macamnya, sampai pribadinya. Tapi apakah itu benar? Jawabannya tidak juga. Kalau kita khusus mengenai ijazah itu nggak ada kewajiban seorang subjek hukum di Indonesia ini harus memberitahukan ijazahnya kepada siapapun. Kecuali untuk kepentingan-kepentingan khusus, misalnya punya ijazah untuk ngelamar kerja,
akhirnya kan ditunjukkan mana ijazahnya, ini ijazahnya ada asli. Kuliahnya di mana? Di sini. IPK-nya berapa? Itu dia kepentingan khusus kan untuk melamar kerja di mana ada hubungan hukum antara pelamar kerja dengan pemberi kerja. Gitu. Nah, jadi nggak ada kewajiban setiap sebagai hukum Indonesia itu menampilkan atau memberitahukan ijazah aslinya kepada seseorang, kepada orang lain, kepada siapapun juga. Kecuali semacam CV, kurikulum vitae, itu hanya untuk menunjukkan eksplanasi jati diri. Oh ya, CV-nya, kurikulum vitae-nya adalah dulu SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, kuliah di sini. Udah itu aja. Tapi untuk kalau untuk dilampirkan ijazahnya nanti dulu. Untuk lamar kerja dilampirkan dulu nih ijazahnya ada. Tapi nggak semua juga begitu. Jadi yang penting kredibilitasnya ada di situ. Nah, kalau kita kembali ke Jokowi yang dikejar ya tendensius. Sesuatu yang tendensius tidak bagus. Karena ada prejudis bersalah duluan di situ. Ada kemudian kepentingan-kepentingan yang tidak baik di situ. Jadi kita bisa baca siapa yang menuduh-nuduh ini ya tentunya mereka juga punya kepentingan yang rasanya tidak elok dan tidak baik begitu. Karena mereka hanya menyasar satu orang, tidak menyasar semuanya. Kalau berkeadilan itu ya sama lah. Kalau si Presiden A diperiksa, Presiden B juga, Presiden C juga diperiksa. Tapi sebaiknya sebelum memeriksa yang begitu-begitu, ya mereka memeriksa diri mereka sendiri. Ijazahnya asli apa enggak di mereka sendiri. Saling periksa kan? Atau mereka kuliahnya benar enggak zaman itu. Jangan-jangan mereka juga kuliahnya juga ngaco. Kuliah tapi ngaco juga kan banyak juga kan gitu. Jadi kita bisa anggap ini paling pahit adalah barisan sakit hati mungkin. Atau paling tingginya adalah ada kepentingan kelompok yang menunggangi ini gitu. Jadi ini nggak baik untuk keadilan. Tapi kalau ditanya apakah di sini ada ujungnya nanti? Jawabannya ya ada. Apa itu ujungnya? Ya kepastian hukum. Seperti apa? Ya ini nanti muaranya di posisi proses hukum yang kemudian selesai lewat persidangan. Setelah diputus oleh hakim, itulah kepastian hukumnya. Baik di tingkat pertama, banding, kasasi, nanti ada kepastian hukum. Jadi ujungnya adalah paling enggak di kasasi selesai ini. Setelah kepastian hukum, baru siapa yang berbuat apa, apakah ada pidananya, ada putusan bersalahnya, itu dijalankan. Begitu aja titipan pesan dari kita. Ya, tadi menarik Bang Deo bilang ini bukan sesuatu yang berkeadilan karena cuma menyasar Jokowi. Yang kedua supaya adil tuh harus ke lembaga hukum ya kan, supaya tahu kebenarannya di lembaga hukum. Ya, tapi kan mereka sendiri resisten untuk ke lembaga hukum. Laporan Jokowi diprotes. Kenapa diprotes? Kita kan sains, kita pakar segala macam gitu. Tidak layak untuk dilaporkan, tidak pantas, tidak patut. Karena mereka pakar gitu. Jadi pertanyaan berikutnya adalah siapa yang bilang mereka pakar? Siapa yang memberikan justifikasi kalau mereka itu pakar-pakar atau ahli-ahli? Rasanya nggak ada tuh, belum ada. Jadi yang akan menjustifikasi seseorang itu pakar atau ahli itu yang paling atau profesor, itu yang paling pertama yang harus menjustifikasi itu adalah lembaga universitas, lembaga akademik yang kemudian punya koridor-koridor, punya tata ruang yang menjaga seseorang bisa disebut pakar apa tidak. Itu semua lahir dari wilayah akademis. Semua ahli itu akan lahir dari wilayah akademis, di mana diakui oleh universitas. Pertanyaannya, ada nggak universitas-universitas yang ada di Indonesia yang mengakui mereka sebagai pakar, sebagai ahli? Seorang Rocky Gerung aja yang dianggap pakar filsafat, UI aja belum tentu mengeksplanasi bahwasanya, mengakui bahwasanya Rocky Gerung ini pakar, belum tentu. Tapi secara praktikal dia banyak yang menganggap demikian. Itu satu dari akademik, dari masyarakat sendiri. Jadi ada masyarakat juga kemudian menganggap mereka ahli. Nah, pertanyaannya, ada nggak masyarakat yang menganggap mereka ahli? Kalau kita sih nggak menganggap mereka ahli atau pakar. Ya biasa aja lah, sama kayak orang-orang lulusan sarjana biasa lah begitu kan. Jadi begitu. Jadi ya kita mendelegitimasi bahwasanya mereka ahli atau pakar, jawabannya adalah tidak. Karena tingkat pertama itu harus ada pengakuan akademik dari lembaga universitas. Baru tingkat kedua adalah pengakuan dari masyarakat. Begitu. Dua itu 70% cukup. Jadi dari akademik 70% menyatakan iya, dari masyarakat 70% mengakui iya, itu baru disebut pakar. Tapi kalau dari akademisi masih nol, dari masyarakat cuma 20% yang mengakui, ya nggak bisa dianggap sebagai pakar. Gitu. Dan sampai sekarang mereka menuntut
kenapa Jokowi nggak tunjukin aja ijazahnya? Alasan mereka adalah dia kan tokoh publik, milik publik, gitu. Lalu yang kedua apa? Kenapa dia nggak tunjukin saja ijazahnya? Itu kan harusnya dia memenuhi undang-undang apa? Keterbukaan informasi publik. Ditunjukin aja. Ini gimana Bang hal-hal tuntutan seperti ini masuk akal Ya, nggak? itu mereka salah dalam memahami undang-undang Nah, informasi publik. Jadi undang-undang informasi publik itu yang terkait dengan pertama jalannya pemerintahan, kedua mengenai tata kelola keuangan, ketiga mengenai manajemen informatika dan lain-lain yang sifatnya berpemerintahan. Jadi Jokowi ini kan sudah nggak menjabat sebagai presiden, begitu. Terus apa kewajiban dia untuk mengeluarkan itu? Karena ini persoalannya tendensius dan tidak berkeadilan, ya buat apa Jokowi mengeluarkan ijazahnya? Nggak ada kepentingannya juga. Kita ditanya sama orang dari kampung sana, ijazah lu mana? Ya ngapain kita kasih? Gila ente nanya-nanya ijazah aneh kan begitu. hmm, Gitu. Jadi nggak ada kewajiban. Bahkan kita cenderung buat apa sih kita nunjukin ijazah kita? Kalau nggak ada kepentingannya, kecuali saya mau ngelamar kerja, saya mau jadi pegawai di perusahaan A, saya bikin CV-nya, saya ijazahnya kopi, saya legalisir, Pak ini ijazah saya bener kan? Ini lihat aja IPK saya kan begitu. Itu karena ada hubungan ya. hukum. Tapi kan antara Jokowi dengan si mereka ini kan gak ada hubungan apa-apa. Jadi mereka tidak punya legal standing gitu. Nggak punya legal standing untuk menanyakan. Mereka cuma apa gerutu-gerutu aja. Buat apa kita ladenin orang menggerutu kan? Apalagi mereka punya kepentingan tendensi. Nah, jadi kalau mereka sampai sekarang masih ribut, sebenarnya itu bukan karena mereka mau ngejar ijazah Jokowi lagi, tapi karena mereka sudah mulai ketakutan, ketar-ketir, proses hukum berjalan, sehingga timbul yang namanya defense mechanism. Wah, ini penting. Itu yang namanya pertahanan diri yang paling tinggi terhadap Kalau situasi sulit adalah menyerang. Gitu. Jadi mereka, bola ya Bang. iya, jadi Pertahanan terbaik adalah menyerang. menyerang. Jadi mereka menyerang dengan segala cara. Mungkin bukan dengan membabi buta, bukan ya. Karena babi kan banyak yang nggak buta juga. Gitu. Kasihan juga babinya. Kasihan juga. Buta ini terus. Jadi mungkin dengan segala cara itu, dengan narasi negatif, dengan apa. Tapi kalau kita memahami banyak hal tentang seperti ini ya nggak perlu diladenin. Kita juga kalau ngasih saran ke Pak Jokowi misalnya, Pak, ngapain diladenin bener-bener gini? Cuekin aja. Iya, tapi kan kita bukan siapa-siapanya beliau kan. Iya. Tapi ya memang nggak usah diladenin begini. Biarkan proses hukum berjalan. Nanti akan ketahuan mana benar, mana salah. Siapanya berbuat apanya, begitu. Nanti ada proses hukum. Nah, kalau ngelihat gelagat psikologis kejiwaan dari masing-masing kawan-kawan ini, ya mereka dalam posisi defense mechanism ya. Karena udah ada kekhawatiran, ketakutan juga, ya mungkin timbullah begitu. Pokoknya bertahan semaksimal mungkin, kita bikin argumentasi semaksimal mungkin supaya apa? Supaya kita nggak kena jerat pidana kan begitu. Itu aja. Jadi lebih kepada rasa takut. Tapi mereka pasti bilang, mana ada kami takut begitu. Orang kami teriak terus di TV. Oh iya, kan mereka bilang begitu. Nah, nggak ada rasa takut. Ya kan keluarnya, yang keluar dari tampilan adalah nggak takut, tapi dalam hati, siapa tahu kan kita juga ahli itu yang begini gitu. Ini nanti takut aja ini. Cuma kan nggak mungkin mereka sampaikan. Jadi itu adalah alam ketidaksadaran mereka yang mereka masuk ke dalam kejiwaan karena ada kecemasan dan ketakutan, timbullah defense mechanism tadi. Pakai ilmu jiwa nih kita bicara nih, ilmu psikologi kan, begitu. Itu yang sedang terjadi sekarang. Dan berarti mereka datangi Pak Kasmujo untuk klarifikasi bahwa Pak Kasmujo itu bukan pembimbing skripsi, pembimbing akademis, itu bagian dari itu. Terus sekarang isu yang paling baru itu adalah ijazah Pak Jokowi itu dibuat di pasar pramuka. Ya. Mengerikan sih Bang. Jadi kalau saya lihat mereka tadi Abang bilang membuat defense mekanisme pertahanan diri, memunculkan isu-isu, tapi isinya justru kayak belati baru untuk menikam mereka sendiri. Kayak misalnya sekarang disebut ijazah Jokowi itu dibuat di pasar pramuka. Itu kan bisa jadi fitnahan baru Bang. Iya gak sih? Betul. Termasuk fitnahan baru, cemaran baru kan. Ya. Gitu. Tapi begini, sebenarnya setiap statement itu harus ada landasan-landasan pembuktiannya. Bagaimana mungkin mereka ceritakan ada dibuat di pramuka? Siapa yang membuat pasar pramuka yang seperti apa? Begitu.
terus bagaimana buatnya, kan nggak akan pernah dapat. Kalau sesuatu pembuktian yang nggak didapat kan sama aja kosong. Kosong sama dengan nol. Nol sama juga nggak ada barang bukti. Sama aja juga fitnah akhirnya kan. Jadi apa yang mereka sampaikan sekarang, ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Ente udah fitnah aja udahlah kan begitu. Tapi udah nggak usah dipedulikan yang begitu-begitu. Cuman kita kan kadang-kadang kasihan, nggak tega sama pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya sebenarnya media-media yang sebenarnya capable ya. Televisi itu kan capable, naratifnya juga bagus, kemudian bisa dipertanggungjawabkan, tapi mengangkat cerita-cerita seperti ini. Kan bahasa kita kan ya udah agak rendah lah jadi kan ininya. Harusnya kan nggak seperti ini berita-berita itu kan kalau di TV ya. Kalau di berita-berita gosip sih masih nggak ada persoalan, tapi kalau di media-media besar yang kemudian mengangkat cerita-cerita kontradiktor yang seperti ini kan belum masuk sebenarnya. Jadi kita miris. Akhirnya kan kita malas nonton TV kan, kita nonton aja TikTok yang happy-happy. Jadi walaupun gaungnya besar, tapi sebenarnya secara kualitas Kosong. Jadi ini sayangnya energi masyarakat ini banyak digiring ke wilayah negatif seperti ini. Jadi harusnya kita nggak perlu mikirin yang begini-begini. Gitu. Tapi akhirnya gara-gara orang-orang ini, akhirnya masyarakat banyak terpengaruh mikirin begini-begini. Kan jadi energi negatif, jadi belangsak semua. Makanya harusnya yang begini-begini nggak usah terlalu diambil hati atau dipedulikan, nggak usah, biarin aja. Memang mereka begitu kok, orangnya kan begitu kan. Jadi energi masyarakat ini, energi publik ini diarahkan yang positif. Misalnya bagaimana membangun sawah yang bagus di seluruh Indonesia supaya ada swasembada pangan, kan begitu energinya. Daripada cerita yang model-model begini kan, model-model Roy Suryo CS ini kan dengan cerita ijazah palsu, ngapain juga bahas yang begini kan gitu. Yang lebih bagus kan energi jadi positif. Atau bagaimana persenjataan Indonesia, militer Indonesia sekuat bangsa Israel. Kan begitu. Setangguh Amerika, setangguh Suriah, kan begitu. Paling bagus kan energinya bangsa ini memikirkan yang begitu-begitu dibanding memikirkan sesuatu yang bodong. Cerita-cerita yang bodong yang kemudian narasi negatif hanya untuk kepentingan tendensius yang kemudian nggak punya nilai sebenarnya. Betul. Gitu. Berarti abang setuju dong kalau proses ini sebaiknya segera dibawa aja ke ranah hukum. Tegakkan aja itu. Ya, kalau walaupun Roy betul. CS tetap resisten, bertahan, menolak. Tapi sebagai sebuah negara memang ini harus dibawa ke ranah hukum. Ya memang kalau udah ada pasal pencemaran nama baik dengan undang-undang ITE kan tentunya ujungnya kan muaranya kan adalah persidangan hukum. Ya karena sudah ada laporan polisi ya itu pasti berjalan. Tapi kita nggak perlu terlalu melototin yang begitu-begitu. Biarkan aja lah aparat penegak hukum yang mengerjakan ini. Kemudian ada beberapa pemberitaan media yang memberitakan ini. Biarkan aja lah, nggak ada persoalan. Tapi jangan kemudian dijadikan sebagai konsumsi kontradiktor ya untuk kepentingan-kepentingan keuntungan media, jangan. Mengeruk energi positif kita. Jadi nanti kasihan publik kita ini dipertontonkan yang seperti ini, akhirnya energinya ke bawah, keseret. Harusnya mikirin bagaimana cari makan, malah mikirin yang beginian kan. Dan lucunya nanti kan sekarang mereka mengaku mereka pakar, mereka meneliti ini dari sudut kepakaran mereka. Misalnya. Ya. Tapi benar gak sih Bang, nanti kalau misalnya proses hukum itu berlanjut, kepakaran mereka tidak dipakai karena mereka kan terlapor. Kalau sampai di persidangan kan mereka terdakwa. Ya kan kita bilang tadi ada dua subjek yang bisa menyatakan mereka adalah pakar, yaitu subjeknya adalah lembaga akademik, yang kedua adalah pengakuan masyarakat. Kalau dari subjek akademik nggak ada, udah kosong, udah tinggal 50% pengakuan masyarakat, cuma 10% masyarakat mengakui ya sudah kosong juga. Jadi nol. Jadi kita nganggap mereka bukan pakar lah. Kecuali ada misalnya dari UGM, dari UI bilang, ini Roy Suryo, ini Rismon adalah pakar-pakar ahli-ahli. Begitu ada pengakuan. Mereka diberi gelar profesor, ada pengakuan juga, ada pengesahannya juga. Ya udah mereka pakar, mau bilang apa? Tapi kalau dari ini kita belum dengar dari universitas ngomongin mereka, kan nggak ada sama sekali, nol. Berarti kan udah 50% hilang. Tinggal pengakuan masyarakat. Sekarang pengakuan masyarakat, Bang ini mengakui nggak? Bingung. Saya nggak mengakui, karena kita nggak tahu ini kan. Akhirnya kan apa? Mungkin 10% masyarakat mengakui mereka pakar, tapi hanya 90%.
Jadi 90%-nya yaitu akademik dan yang sisanya 45% dari masyarakat bilang tidak, ya totalnya kan 95%, ya tinggal 5% yang habis. Nggak punya nilai, kosong. Korelasinya nggak dapat, validitasnya nggak ada. Jadi mereka bukan pakar, kita kasih tahu. Kita berandai-andai aja. Kayak berandai. Berandai-andai aja. Kalau mereka jadi terdakwa, Kalau kita aminin aja mereka pakar. Tapi Oh, saya- jadi terdakwa. saya nggak mau mengaminkan dari awal itu bukan pakar, jadi nggak perlu diaminkan. Gitu. Contoh ilustrasi ini, ada pakar jadi terdakwa. Pendapat dia sebagai pakar dipakai nggak, Bang? Bukannya Dia di sana dipakai itu sebagai ada pakar pengakuan. jadi terdakwa. Ya tetap pakarnya tetap dipakai. Kalau dia pakar, akademik bilang dia pakar, Nah, ya kan? pendapatnya itu pendapat sebagai pakar atau Tetap dipakai sebagai pakarnya. Tinggal apakah jadi wilayahnya bukan di pengadilan mungkin kalau dia adalah pakar. Dikembalikan ke akademik dulu, ke universitas. Jangan dulu di sidang, kan nanti ada saksi ahli. Waktu di BAP di penyidikan kan. Saksi ahli bilang dia pakar, memang ada pengesahan segala, ya udah berhenti. Jadi jarang sekali pakar diadili karena kepakarannya diakui oleh akademik. Begitu. Jadi kalau misalnya ada profesor dari Universitas Indonesia memberikan pendapat, profesor dari UGM memberikan pendapat, oleh UGM diakui mereka profesor, oleh UI diakui profesor, mereka memberikan pendapat. Pendapatnya mereka nggak bisa diadilin, walaupun dianggap bertentangan dengan kepakeman atau dianggap mencemarkan. Karena mereka pakar, dasarnya itu. Kecuali ada tendensi lain yang ekstrim, yang kemudian mereka menyalahgunakan kepakarannya sehingga membuat suatu cerita yang kemudian narasi yang mencederai orang lain, mencemarkan itu. Tapi kan nggak dapat. Nah, makanya penentunya adalah para saksi ahli yang lain. Mereka bertindak sesuai kepakarannya apa tidak. Kalau dalam keterangan saksi ahli mereka bertindak sesuai kepakarannya, dilempar lagi ke akademik, nggak ke pengadilan. Udah balikan ke akademik. Memang mereka bertindak sebagai kepakarannya. Itu dengan catatan mereka adalah pakar yang diakuin secara lembaga akademik. Nah, ini penting. Berarti nanti kalau misalnya kan mereka protes dilaporkan karena mereka bilang kita ini kan sains. Kita ini kan ahli, dengan keilmuan kita. Itu nanti diuji dulu berarti ya, Bang? Iya, harus diuji. Diujinya sebenarnya di tingkat penyidikan. Tapi kan penyidikan lolos ke pengadilan kan. Berarti di pengadilan udah susah diujinya lagi. Kenapa? Karena di tingkat penyidikan pas diuji saksi ahlinya menyatakan mereka pakar pasti ada. Tapi ini kan kalau bisa lolos ke pengadilan berarti kan nggak ada saksi ahli menyatakan mereka pakar. Gitu. Jadi lolos, bablas masuk. Jadi gini. Paham. Jadi dia coba diruntutin cerita dulu, Bang. Mereka ini pakar. Kalau mereka pakar, ketika masuk penyidikan, ada saksi ahli menyatakan mereka pakar dan di baik tingkat penyidikan ada saksi ahli bilang mereka yang benar pakar. Diakui oleh siapa? Oleh kampus. Ya kan? Oleh universitas. Ya sudah, ini buktinya. Sudah, mereka dikembalikan lagi ke akademik. Tapi kalau gugur nih laporan. Ya. Kalau memang kepakarannya mereka dan argumentasi mereka juga masih dalam koridor mereka sebagai pakar. Tapi kalau kemudian naik penyidikan, itu udah kode dalam penyelidikan berarti nggak ada saksi ahli yang mendukung mereka kan. Kepakaran mereka itu hilang. Karena konsep pakar itu atau ahli itu ada dua. Pengakuan akademis dan pengakuan masyarakat. Dua itu aja cukup. Udah mengcover semuanya. Begitu. Tapi kan kalau sampai penyidikan, apalagi kalau sampai pesidang, wah udah, berarti bukan pakar ini. Sidang. Begitu. Berarti kan nggak ada saksi ahli menyatakan mereka pakar. Itu kuncinya. Jadi jalannya udah mulai masuk. Dari penyelidikan, masuk ke penyidikan, masuk lagi ke persidangan. Disitulah penentunya. Benar salahnya di situ. Jadi kita udah lupakan tuh kalau di sidang tuh dia pakar atau bukan pakar itu. Kalau udah sampai sidang aja. Sidang pertama itu kita udah bilang mereka bukan pakar. Kenapa? Nggak ada saksi ahli menyatakan mereka pakar. Saksi ahli itu siapa? Ya para akademis yang legal formal. Diakui oleh negara. Ya kampus. Profesornya di kampus, rektor, dewan profesor. Kan ada mereka yang melegitimasi kepakaran seseorang. Kalau Roy susah, orang UGM aja dia ragukan. Iya makanya itu. Jadi ya makanya bukan pakar. Dia butuh universitas lain. Gitu. Iya, kita aja kalau tanya, Bang Deoli Pak, pakar bukan? Ya bukan pakar kita bos. Kenapa? Akademik belum ngakuin. Mau bilang apa? Kan bukan pakar. Cuman kita kalau diajak ngomong ya kita ngomong aja begitu. Tapi kalau ditanya ahli nggak? Ya nggak juga. Pakar ya nggak juga. Kenapa? Dong kita belum ada pengakuan mau bilang gitu.
Tapi bahwa menguasai sebuah apa namanya keilmuan tuh boleh-boleh aja. Iya, menguasai keilmuan boleh-boleh aja, itu salah satu bentuk keahlian dan keadapan kan. Betul. Jadi kita kuasain itu, tapi kita nggak berani juga bilang kita ini pakar, sama sekali nggak berani. Begitu. Pakar tuh kayak ngeri banget. Ngeri, pakar. Nah, kalau ini kan proses laporan berjalan terus nih, yang di Polda ya Bang. Tapi penolakan dari ROI mereka juga boleh nggak sih? Misalnya ada, Boleh. Mereka boleh menolak, semua tersangka, semua orang yang dilaporkan boleh menolak untuk dipersangkakan, menolak untuk dilaporkan tuh boleh. Cuman negara kita kan negara hukum. Kita yang dipersangkakan boleh menolak, tapi hukum bekerja. Walaupun kita menolak, tetap aja tangan kita nanti diborgol kan kalau menolak kan. Jalan aja kan. Didorong sama hukum. Ente menolak nggak apa-apa, nanti diomong-omong aja sama Pak Hakim. Ditolak, ente nolaknya bagaimana? Tapi tetap aja diborgol. Sebel kan? Udah harusnya ngikutin proses hukum malah kabur-kaburan. Ada yang DPO kan? Begitu. Borgol aja. Ada juga kalau nurut ya nggak diborgol. Begitu. Waktu itu Abang sempat menghancurkan, udahlah Roy dan Rismond dan kawan-kawan itu segera minta maaf. Iya, kita ngajurin mereka minta maaf sama Jokowi supaya selesai urusan kan. Ya. Tapi sampai sekarang kan belum ada. Persoalannya cuma satu. Gengsi. Dan Mungkin mereka gengsi kali. Ya udahlah. Apalagi yang ngajurin kita doang, sekaliber kita mana mempan sih buat mereka kan. atau juga mungkin mereka sudah minta maaf tapi Pak Jokowi nggak mau kan. Nah, kalau Pak Jokowi udah tutup pintu. kalau mereka minta maaf, paling nggak bunyi tuh di publikasi media. Oh, kami minta maaf ke Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi menutup pintu. Nah, kan harus statement begitu dipublikasikan. Tapi kan nggak ada. Trik-trik seperti itu nggak ada. Dan mereka mini sekali Bang ya, udah kayak penyidik Polri datang ke lokasi KKN. Ya boleh mereka. Siapapun juga boleh bertindak seolah-olah sebagai penyidik Polri. Polri nggak apa-apa. Suka-sukalah. Namanya juga lagi mau investigasi kan. Tapi nilainya ada apa enggak? Kan gitu. Karena mereka bukan lembaga formal ya nggak punya nilai. Kosong. Tapi boleh mereka melakukan penyelidikan. Bahkan mereka mau jadi hakim juga boleh tuh. Hakim-hakiman kan. Boleh aja. Siapapun boleh. Mau jadi hakim-hakiman juga boleh. Tapi nilainya kan kosong. Mau jadi jaksa juga boleh, tapi kalau nggak punya posisi legitimasi kan nilainya kosong juga. Tapi mereka boleh melakukan itu. Oke. Nah, kalau menurut Abang ya, kan tadi di depan Abang bilang ini sih tendensius. Tendensi apa sih mereka? Apa sih tendensinya? Tendensi itu suatu keadaan-keadaan yang menjurus ke sesuatu hal yang tanpa praduga-praduga tidak bersalah, tetap aja jalan terus. Tendensi itu ya udah ke sana begitu. Selalu dibarengi dengan kepentingan. Kita misalnya benci sama orang, tanpa alasan kita benci orang ini. Tapi karena benci ya udah kita cari aja kesalahan-kesalahannya tuh bagaimana. Nggak salah pun kita bilang salah. Itu namanya tendensius. Gitu. Karena kepentingannya rasa benci yang kuat. Itu baru kepentingan perasaan kan. Tapi kita bisa punya keyakinan bahwasanya mungkin ini nggak cuma kepentingan perasaan. Tapi mungkin ada kepentingan-kepentingan yang politik, ada kepentingan-kepentingan yang ekonomi, ada kepentingan-kepentingan sakit hati, yang perasaan tadi kan, gitu. Salah satu di antaranya lah. Ini pasti mungkin bukan bidang Abang, tapi saya yakin Abang bisa komen. Kan sekarang ada isu ini salah satu senjata untuk membuat Jokowi benar-benar lu pensiun aja dari politik lah, nggak usah ikut-ikut. Orang bilang orang begitu takutnya sama Jokowi kalau dia balik lagi. Nah, berarti kan kepentingannya politik kan? Nah, ya kaliber Jokowi kan udah jago dia kan. Ya nggak mungkin serendah ini. Dia takut yang begini-begini, nggak mungkin. Dia pasti jalan terus dengan kehidupan politiknya. Ya kan setiap manusia kan selalu dilabeli manusia adalah politik kan gitu. Politikon. Ya, manusia adalah makhluk berpolitik. Yes. Politikon apa? Zone politikon. Nah, zone politikon kalau bahasa keilmuan politik ya, ilmu politik ya. Jadi Yunani itu tadi bahasa Yunani. Jadi seorang Jokowi nggak akan kemudian takut gara-gara beginian. Bukan yang takut itu orang yang ini. Iya. Ya, kalau itu makanya tadi ada kepentingan politik tadi. Jadi takut itu ya kita nggak tahu seberapa takutnya mereka. Tapi kan Jokowi udah dua kali jadi presiden, nggak bakal lagi jadi presiden, buat apa juga mereka takut gitu. Tapi katanya mau kembali ke PSI Bang.
Iya nggak apa-apa dia Jokowi mau jadi PSI kembali kalau diterima bagus. Jokowi mau jadi di PDP lagi kalau diterima bagus. Kan begitu aja namanya orang politik. Kecuali orang yang nggak punya niat politik, yang berpolitik tapi nggak punya niat politik ada juga. Semua orang kan punya hasrat berkuasa. Semua orang punya hasrat berkuasa. Nggak semua Jokowi. Kita aja punya hasrat berkuasa. Nah, ini yang orang-orang perlu paham ini, Bang. Karena orang kayak sepertinya terganggu sekali. Ternyata emang berkuasa itu hal yang naluriah ya Iya dong. dalam diri manusia. Iya. Siapapun. Iya, kita aja punya hasrat berkuasa. Di satu kelompok kalau bisa kita yang mimpin. Karena ada hasrat begitu kan. Di keluarga kita kan punya hasrat berkuasa juga. Ya. Aneh kan. Kelompok arisan aja. Iya, hasil ada juga hasrat berkuasa. Di keluarga inti, suami istri, kan kita punya hasrat berkuasa. Betul. Cuman kan kadang-kadang kalah sama bini. Ya kan? Kita mau berkuasa, bini kita gila. Lebih ini lagi, wah kacauan gitu kan. Akhirnya udah kita turut aja. Karena apa? Karena kita pengen berkuasa nggak mampu. Ini Berarti contoh. hasrat berkuasa kita itu Ada. hanya dikalahkan oleh bini ya, Bang. Ya itu salah satu cerita contohan gitu. Akhirnya Lucu-lucu. iya kalau Tengah malam ini. kita kalah dalam berkuasa, kalah dalam masa berkuasa, akhirnya kan kita jadi bawahan aja udahlah. Ya udahlah kita di bawah aja deh. Uang kita mau berkuasa nggak bisa gitu. Tapi hasrat itu ada. Id, ego, superego. Superego. Id-nya itu Nah, yang pengen berkuasa Ini tadi. udah masuk psikologi ini. Lanjut dong, lanjut, Bang. Iya. Keren, Bang. Jadi ada hasrat berkuasa itu ada id tadi, dorongan-dorongan untuk Naluri abang seksual, gitu ya. naluri berkuasa itu ada, naluri menguasai, naluri untuk makan minum, naluri berkembang biak itu ada semua. Naluri berkuasa ini yang paling liar, Ah, makanya dilarang oleh super ego. betul. Jangan lu berkuasa nanti ada berantem, nanti ada bunuh-bunuhan begitu. Udah lu hidup baik-baik aja. Akhirnya idnya dorongan itu kan tenggelam karena ada norma yang melarang itu kan super ego tadi kan. Akhirnya yang timbul ego kita. Ego. Ego itu adaptasi antara id, sumber ego dan lingkungan. Jadi ego kita tampil di lingkungan itu, oh orangnya begini, orangnya pendiam, orangnya. Nah itulah ego kita keluar. Ego kan macam-macam sebagai karakter dan kepribadian dan perilaku. Kalau kita taruh itu teori psikologi deh, Bang. Ya. Ini analisa Freud bukan sih? Ini Freud. ya? Freud kan analisnya kan. Dari alam Ya. bawah sadar manusia. Ya, alamat sadar. Oke, kalau kita taruh itu di kita gila-gilaan aja lah ngomongnya ya. Misalnya tadi kan ada ketakutan Jokowi punya naluri berkuasa, terus ada Jokowi mau balik ke politik. Itu ego, super ego itu gimana, Bang? Taruh di Ini yang kita analisa siapa, Jokowinya apa orang yang ini nih? kita coba ke Jokowi dulu. Ya, Jokowi kan ada id-nya juga, dorongan itu kan ada, tapi dia udah berkuasa kan. Mungkin super egonya juga udahlah, udah cukup lah. Apalagi lingkungan bilang, udah hukum udah bilang tuh 2 kali presiden udah cukup kan. Tapi tetap aja kan ada energi itu. Energi itu kalau dimatikan malah nggak bagus. Biarkan aja. Yang penting naluri itu kemudian tidak merusak tatanan masyarakat atau orang lain yang lebih kompleks lagi. Gitu. Ini naluri kok. Berkuasa itu naluri, berpolitik juga naluri. Ada yang orang yang ngerem, udahlah kita nggak usah ikut-ikutan politik, udah hidup damai aja jadi petani, ada juga. Keputusan untuk rem itu. Iya, ngerem itu kan dari super ego semua, dari lingkungan super ego, jadi satu rem, udah nggak usah berkuasa. Tapi petani pun kalau dikasih kekuasaan yang besar, jadi nafsu berkuasanya tambah keluar tuh. Begitu. Seorang petani begitu. Ya, Jokowi tukang kayu. Ya, tukang kayu pun begitu, dikasih naluri berkuasa jadi berkuasa. Tinggal apakah keberkuasaan itu menciptakan hasil yang baik buat masyarakat apa tidak, begitu, menciptakan tatanan baru yang rapi apa tidak, yang kemudian bermoral apa tidak, kan begitu. Kan nilainya setelah itu terjadi, setelah berkuasanya terjadi. Kalau Jokowi ninggalin legasi itu loh. Tergantung kan, itu niat kan, itu kan. Udah masuk ke macam-macam itu, kompleks. Jadi kalau ada orang yang bilang udahlah pensiun aja, ngapain di politik, kita bicara secara hukum di negara demokrasi dulu, itu benar nggak? Ya boleh-boleh aja, kan ada orang yang juga pengen begitu. Jadi setiap orang perilakunya itu tergantung sama kepribadian dia, sama interaksi dengan lingkungan dan manusia lain. Manusia lain itu bagian dari lingkungan kan, jadi gitu. Jadi manusia lain ini juga begitu, dia perilakunya tergantung juga dengan manusia lain. Jadi manusia lain ini bilang, Jokowi lu nggak usah berkuasa aja, daripada ini hasrat tuh di pendem aja. Itu kan interaksi kan. Jokowi kalau dia nurut, ya udah gue nggak mau berkuasa, gue jadi diri gue sendiri aja, yang gue di rumah aja,
Bisa juga. Akhirnya perilakunya seperti begitu. Konsep dirinya ketemu, ya udah kita selesai udah pernah menjabat kok pensiun aja kan begitu. Kalau ada ini. Tapi kalau Jokowi nggak mau jalan terus ya, kan interaksi ini kan nggak ketemu. Orang maunya dia, sebagian orang maunya dia sudah di rumah aja, tapi dia maunya ini tetap aja. Kan tetap aja maunya dia. Itu beda. Ada orang berpolitik karena kewajiban atau tugas atau didorong, ada juga orang berpolitik karena panggilan. Karena panggilan. Lain yang susah dibendung ya Bang. Ya panggilan ini kan omongan dari diri sendiri. Oh saya dapat panggilan nih supaya berpolitik kan begitu. Padahal itu cuma hasrat, tetap dari diri hasrat. Tapi bahasanya yang dimanifestasikan di luar sebagai panggilan. Entah dari mana, dari Tuhan ke atau dari alam, atau ilham. Panggilan alam saya harus berpolitik terus. Kenapa? Untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, untuk menata masyarakat, membantu masyarakat. Kan begitu. Seolah-olah dari luar, padahal hasrat dari diri. Semua itu hasrat dari diri kebanyakan. Tapi kemudian dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk gambaran-gambaran pernyataan yang berbeda, seolah-olah dari luar. Oke. Nah, terakhir nih Bang. Ini kan sebenarnya malas juga bahas ini. Karena kalau yang kita lihat diskusi di TV, ujung-ujungnya kenapa nggak tunjukin aja ijazah aslinya? Atau kenapa begini? Kenapa selalu ada dinamikanya ke arah yang kayaknya nggak bakal ada ujungnya. Kalau Abang kali lalu sarankan minta maaf. Kali ini mau sampaikan apa ke Roy Rismond dan kawan-kawan Bang? Ya, kalau saran yang positif, karena mereka nggak minta maaf, mereka kemudian harus hadapilah ini proses hukum dengan segala argumentasi yang mereka punya. Pembelaan-pembelaan di persidangan itu penting, supaya jangan sampai mereka jauh tercebur terlalu dalam, ke dalam kenistaan. Kenistaan apa? Kenistaan hukuman majelis hakim. Ya, jadi mereka harus pakai argumentasi lengkap. Kalau udah mentok, mereka harus berkelakuan baik dulu di persidangan. Kalau udah mentok itu nggak ketemu nih, berkelakuan baik. Ya Pak Hakim, baik Pak Hakim, kami minta maaf, kami salah Pak Hakim. Nah itu memperingan, itu aja paling. Kalau ini sampai di persidangan ya, tapi ini jalurnya memang begitu. Karena dari Polda Metro juga udah naikkan ke penyidikan kan ya. Yeah. Dari penyelidikan udah selesai, berarti masuk ke penyidikan. Kalau udah penyidikan kan berarti sudah koordinasi dengan jaksa. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. SPDP sudah terkirim ke kejaksaan, sehingga jaksa sudah menerima ini sebagai suatu calon perkara. Begitu. Sudah saling kontrol ini. Jadi ya sudah. Kalau udah begitu, udah harus punya pengacara yang tangguh mereka ini. Harus kaliber banget. Kaliber nih. Kalau bisa Bang Hotman Paris ini bilang mereka, kalau mau beliaunya. Tapi apa Bang Hotman mau? Nggak tahu saya, tapi kayaknya nggak tergantung juga. Kan kalau bayarannya tinggi, Hotman mau juga kan begitu. Mungkin ya, maksimal mungkin kan. Makanya kita nggak tahu kita kan kalau Bang Hotman. Tapi pasti ada pengacara yang akan bantu mereka lah. Tapi Bang, feeling Abang kalau ini sampai ke proses hukum, seperti apa nasib Roy dan kawan-kawan? Ya pasti kan kalau proses hukum kan, kalau mereka nggak bisa menceritakan bukti-bukti valid, kemudian nggak ada saksi yang menguatkan mereka, malah ada mereka kemudian terjerumus dalam kena pasal, unsur-unsur pasal, ya pasti mereka kan terpidana. Dari terdakwa diputus bersalah kan jadi terpidana. Ketika diputus bersalah, ada langkah lagi berikutnya. Setelah diputus bersalah, mereka banding kasasi. Tapi kalau ternyata mereka harus menghadapi masa tahanan di penjara, ya sudah, mereka harus belajar bersyukur. Semua keadaan ini, bahwasanya ini adalah bukan semata-mata kehendak diri mereka sendiri, tapi adalah jalan Tuhan, begitu. Itu aja paling. Jadi, ya mereka harus bersyukur kan. Tidak ada jalan yang mereka bisa akuin ya. Ya. Argumentasi. Ya, jadi mereka harus mengakui bahwa ini memang adalah kehendak Tuhan dan jalan Tuhan. Harus mereka bersyukur. Kalau kata Bang Egy Sujana kan, di penjara itu ada tikus, nggak bisa sholat atau apa, gara-gara tikus juga. Ya mohon dimaklumi, itulah penjara. Begitu. Ini belum apa-apa, temannya udah kasih teror psikologi nih Bang. Ya, karena temannya udah ngalamin kan. udah ngerti kita gitu kan. Udah. Penjara itu berat. Banyak orang pengen keluar dari penjara, orang-orang yang belum punya mental ya. Tapi kalau punya mental di penjara sih, kalau bisa gue masuk penjara lagi deh, biar makan sehari 3 kali gitu. Ada juga yang begitu. Kalau di kampung-kampung daripada di luar nggak makan, mending di penjara, di sel. Di sel sebentar, di lapas kan bisa keliling-keliling. Yang penting makan, minum terjamin kan begitu. Yang paling rendah pertahanan diri dari seorang yang kemudian hanya untuk bisa bertahan hidup, makan minum ya di penjara paling aman. Sehari 3 kali.
Blast. Nggak perlu effort. Nggak perlu effort. Yang penting bikin kesalahan kecil-kecil aja. Gitu. Gitu. Itu udah mekanisme pertahanan diri Paling rendah. Ya udah. Seolah-olah mencuri. hidup, bernafas, ya kan. Jadi kalau mau ini seolah-olah ngerampok bank. Bank Mandiri kita rampok, bawa ini, bang, udah habis ngerampok, mantar duit, udah dikasih, udah gue di sini aja, tunggu security datang ketangkap kan, perampokan, masuk kan begitu, kan gitu. Tapi kan sehari 3 kali makan, kan gitu. Kalau seandainya Roy mereka masuk di situ, bertahan nggak, Bang? Bertahan. Mereka ini kan cuma defense mechanism karena belum adaptasi diri. Kalau nanti sudah ketemu lingkungannya, pasti mereka beradaptasi paling enggak. Apalagi Bang Roy Suryo kan udah pernah juga dulu kan. Betul. Jadi dia udah tahu ilmu adaptasi lah. Begitu. Cuman kalau sekarang kan mengulang lagi itu kan ada gimana-gimananya dalam pikiran itu kan. Ada was-wasnya, ada ketar-ketirnya, ada takut-takutnya, kecemasan. Tapi suara makin vokal. Ya karena defense mechanism tadi kan, gitu. Tapi yang jelas anxiety itu ada, kecemasan diri itu. Mungkin malam nggak bisa tidur, siang nggak bisa tidur, malam nggak bisa tidur, siang nggak bisa tidur gitu. Capek, pikiran tuh capek tuh. Banyak kok orang yang ngalamin nggak bisa tidur malam itu capek di pikiran tuh. Gedek, jantungnya gedek-gedekan. Iya, kalau mereka sih saya yakin nggak tidurnya karena selalu nyari bukti baru, Bang. Ya, capek di ongkos itu. Kejadian tahun 85, tahun 80 dicari-cari. Iya. Saksi belum tentu ada, orang belum tentu ada, lingkungan belum tentu tetap. Kan capek di ongkos. Dan padahal udah ada keterangan kan bahwa dokumen-dokumen resmi yang di bawah berapa tahun tuh? 25 tahun ya? Iya. Itu pasti dimusnahkan. Ya pasti dimusnahkan, pasti udah selesai. Jangankan di Indonesia, di Amerika itu 25 tahun udah bisa dibuka publik kemudian ya, dimusnahkan. Kasus yang tadinya iya, itu pola lama ya, konvensional ya. Tapi kalau pola sekarang karena ada sistem digital, ya udah semua dokumen harus dimasukkan ke langit. Digitalisasi. Ya, digitalisasi. Jadi terdata semua. Saya punya skripsi 2 tuh, Fakultas Hukum sama Fakultas Psikologi. Dua-duanya udah digital. Nggak apa-apa, udah digital. Cari aja pasti ketemu. Lagian kalau nanya ke security kampus itu pasti mereka benar itu orang kuliah di sini kan begitu. Kalau nongkrongnya di pos security. Oh iya, tanya security, oh benar ya memang kuliah di sini. Tanya dosen, benar juga begitu. Dan karena dosen teman kita semua kan. Iya. Dosen di UI teman kita, di Fakultas Psikologi teman kita juga. Ya udah, benar nggak Bang Deoli Pak kuliah di sini? Benar. Wong teman kita kuliah. Gaul juga. Gaul juga. Semua kenal ya. Bener, cuman bedanya dia nggak pernah belajar benar-benar aja kan begitu pada ngomongnya begitu. Kira-kira begitulah. Gitu. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih. Obrolan yang menarik, selengean tapi memang itulah gayanya Bang Deo. Jadi setiap beliau ngomong itu semua orang bisa mencerna karena bahasanya sederhana walaupun ilmunya tinggi sebenarnya. Ada analogi, ada contoh yang praktis-praktis saja. Jadi makanya saya senang juga bisa dapat 2 kali ngobrol karena apa? Gampang dicerna dibanding yang debat-debat panas itu, Bang. Saya nontonnya pusing ya. Saya nggak tahu kalau masyarakat biasa. Jadi itu pesan untuk kita semua adalah sebaiknya kalau kita punya keilmuan, bawalah itu ke sesuatu yang konstruktif aja. Mencari-cari kesalahan orang, meneliti hal-hal yang tidak substansial, hal-hal yang tidak membawa banyak manfaat bagi banyak orang, sebaiknya dihindari aja. Kita ini bangsa besar, kalau semua orang yang mengaku punya ilmu, mengaku punya kepakaran, menaruh atau mendorong semua ilmunya ke arah yang lebih positif, kayaknya kita akan jauh lebih besar dari yang sekarang. Mudah-mudahan obrolan saya dengan Bang Deo malam ini berguna, bermanfaat bagi pemirsa Cumi-Cumi dimanapun berada. Jangan lupa nonton terus cumi-cumi.com, spesial interview bersama bintang tamu yang spesial. Sampai jumpa di episode selanjutnya.